Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Denny Chandra di channel YouTube Talk About Story karena hidup selalu punya cerita. Pada kesempatan ini saya kembali akan bercerita tentang sebuah buku. Kalau pada kesempatan sebelumnya saya menceritakan sebuah buku yang berjudul Unbossed karya Lars Collin dan Jacob Botter. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menonton videonya, bisa langsung klik link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sebelum saya lanjut untuk menceritakan buku pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya bagikan di channel ini. Buku yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Lead the Innovation Game Menjadi Pemenang di Era Milenial. Buku ini ditulis oleh Pak Pambudi Sunarsihanto, diterbitkan oleh penerbit Kaifa pada Oktober 2018 dengan tebal 180 halaman. Sekilas tentang penulis buku ini, Pak Pambudi Sunarsihanto, beliau adalah salah seorang praktisi HR di Indonesia dan telah mempunyai pengalaman kerja puluhan tahun sebagai Head of HR di beberapa perusahaan besar, diantaranya Telkomsel, Citibank, Danone, dan terakhir sebagai HR Director di Bluebird Group. Baik, sebelum lanjut untuk menceritakan tentang buku ini, saya akan bacakan ringkasan yang ada di halaman terakhir atau di back cover buku ini. Kalau kamu mau nyaman, bersiap-siaplah, kamu tidak akan pernah maju. Dan kalau kamu mau maju, maka bersiap-siaplah, hidupmu tidak akan pernah nyaman. Benarkah demikian? Seorang leader baru menjawab tantangan bisnis di zaman milenial. Tahukah kuncinya? Yap, kuncinya adalah berubah atau mati. Untuk mengembangkan sebuah proyek inovasi di zaman milenial, ternyata kita harus mempunyai keterampilan yang pertama mengantisipasi masa decline sebuah produk life cycle, kedua menjadi leader baru, yang ketiga menerapkan inovasi, dan yang keempat menghadapi generasi milenial, yang terakhir, mengembangkan produk baru untuk menaikkan kembali pendapatan perusahaan. Apakah teman-teman selama ini beranggapan bahwa buku-buku pengembangan diri, khususnya tentang manajemen sumber daya manusia, itu merupakan buku yang membosankan untuk dibaca? Kalau teman-teman beranggapan seperti itu, dan itu tidak sepenuhnya salah, karena saya pun mempunyai awalnya juga beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena biasanya buku-buku yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia ini ditulis oleh para ahli yang bersifat secara teoritis, itu berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan, sehingga menghasilkan sebuah teori yang diuraikan secara mendetail dengan kalimat-kalimat yang terkadang cukup rumit, dan bahkan sebagian orang HR aja tidak mengerti dengan istilah-istilah yang disebutkan dalam buku tersebut. Selain itu juga diperlukan konsentrasi tinggi untuk membaca dan memahaminya. Namun setelah membaca buku Lead the Innovation Game Menjadi Pemenang di Era Milenial yang ditulis oleh Pak Pambudi Sunarsihanto ini, anggapan tersebut seakan pudar dan terbantahkan. Semua anggapan dan semua asumsi yang pertama saya rasakan yang saya sampaikan di awal, seperti yang saya sampaikan di awal, dibantah dalam buku ini, dan saya menemukan bahwa di dalam buku ini tidak ada pembahasan serta penjelasan-penjelasan yang membuat kening berkerut, dan semua disampaikan dengan bahasa yang lugas dan mudah untuk dipahami. Buku dengan tebal 180 halaman ini semuanya full color dan full ilustrasi, sehingga sehingga seakan-akan kita bukan membaca buku tentang manajemen SDM ataupun buku tentang pengembangan diri, tapi serasa membaca novel atau komik, karena semuanya dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang membuat
membuat buku ini terasa ringan dan tidak melelahkan atau membuat mata cepat lelah ketika membacanya. Buku ini terbagi dalam 18 pokok bahasan utama atau semacam judul-judul di tiap topik yang dibahas. Dan pada bagian akhir juga terdapat satu bagian khusus mengenai panduan untuk inovator. Buku ini diawali dengan kisah seorang anak muda yang bernama Andy yang harus mengambil keputusan untuk meninggalkan karir yang telah dirintisnya di kota Paris, Prancis, dan kembali ke Jakarta untuk memenuhi permintaan ibunya yang tinggal seorang diri. Awalnya Andy ini dia merintis karirnya di Paris, Prancis. Karirnya udah sampai di jabatan seorang manajer kafe atau restoran yang mempunyai jaringan di seluruh kota di Prancis. Tapi tiba-tiba dia menerima telegram dari ibunya yang menginginkan untuk dia kembali ke Jakarta dan menemani ibunya. Karena setelah ayahnya meninggal, otomatis ibunya tinggal sendiri di Jakarta dan tidak ada yang menemaninya. Dan saat ini pun kondisi ibunya sudah semakin tua dan juga sering sakit-sakitan. Makanya ibunya menginginkan Andy agar kembali atau pindah menetap di Jakarta untuk menemani ibunya. Bagi Andy, dengan adanya permintaan ibunya yang menyuruh dia kembali ke Jakarta menghadirkan sebuah dilema dan menghadapkan Andy pada pilihan apakah dia tetap akan melanjutkan karir yang telah dirintisnya di Paris atau dia mematuhi perintah ibunya dan mengambil keputusan untuk kembali ke Jakarta dan harus merintis karir dari nol lagi. Tapi akhirnya Andy memutuskan untuk mengambil pilihan kembali ke Jakarta dan menemani ibunya. Jadi dia mengambil pilihan kembali ke Jakarta dan harus merintis karir lagi dari awal di Jakarta. Jadi bagaimana kelanjutannya, bagaimana kisahnya Andy mulai lagi merintis dan membangun karirnya di Jakarta. Silakan langsung nanti baca dan dapatkan jawabannya di buku ini. Bagi saya pribadi yang paling berkesan dalam buku ini yang pertama adalah gaya kepenulisannya. Jadi dalam menulis buku ini Pak Pambudi Sunarsihanto menggunakan gaya storytelling. Jadi beliau menulis buku non-fiksi dengan gaya fiksi. Jadi itu seakan-akan keluar dari pakem penulisan buku-buku manajemen dan buku-buku non-fiksi yang ada selama ini. Selain itu, yang membuat buku ini menarik dan berkesan seperti yang saya sampaikan, selain gaya penulisan dan dilengkapi dengan ilustrasi, juga pada setiap pokok bahasannya kita dijelaskan atau diinformasikan, diberitahu bagaimana step-step, misalnya ketika Andy harus membrainstorming timnya, rule of brainstorming itu seperti apa. Itu ada dijelaskan bagaimana rule-nya, bagaimana step by step-nya. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mempresentasikan ide yang telah didapat. Ketika Andy harus mempresentasikan ide yang telah dihasilkan ketika diskusi dengan timnya, dia harus mempresentasikannya ke hadapan komisaris dan direksi. Bagaimana caranya untuk supaya kita itu memiliki influencing skill, teknik untuk mempengaruhi orang lain seperti apa dalam presentasi dan dalam meyakinkan. Habis itu bagaimana caranya kita memimpin tim yang terdiri dari anak-anak karyawan-karyawan generasi milenial. Bagaimana ketika ide-ide yang sudah ada, ide-ide yang sudah dicetuskan, bagaimana cara untuk mengeksekusinya. Bagaimana panduan untuk melakukan sebuah inovasi. Semua itu dijelaskan di dalam buku ini dan dikasih tahu seperti apa step by step atau tahap-tahapannya. Jadi bagi kalian yang pengen mendapatkan ilmu tentang manajemen, ilmu tentang pengembangan diri, itu ada
di dalam buku ini. Selain itu, di buku ini juga banyak terdapat kutipan-kutipan yang bagus atau quotes-quotes inspiratif yang sayang untuk dilewatkan. Mungkin bagi teman-teman yang suka update status di Facebook atau di Instagram atau di mana di media sosial, bisa jadi semacam ide untuk menggunakan kutipan-kutipan tersebut sebagai ide untuk mengupdate status. Jadi buku ini menurut saya sih cocok untuk teman-teman, buat kalian yang ingin mendapatkan tips-tips praktis dalam ilmu manajemen, tapi tidak ingin direcokin atau direpotkan untuk membaca buku-buku yang bahasanya berat dan terkadang cukup ribet. Jadi kalau pengen dapat tips praktisnya dan seperti apa pengaplikasiannya, di buku ini dijelaskan dengan lengkap. Selain itu, pemilihan covernya juga menarik menurut saya dengan dominan warna merah serta gambar ilustrasi serta fontnya yang jauh dari kesan kaku dan formalitas. Jadi cukup melambangkan generasi milenial saat ini. Selain beberapa kelebihan dari buku ini seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, salah satu yang saya rasa bukan kekurangan juga sih, tetapi karena di buku ini memberikan tips-tips praktis walaupun dilengkapi dengan step by step-nya, tapi pembahasannya tidak secara mendetail. Jadi kalau teman-teman pengen lebih memperdalam lagi setiap bahasan yang seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan contohnya tentang brainstorming, tentang influencing skill, tentang inovasi, teman-teman harus mencari buku acuan atau buku referensi yang lebih membahas secara mendetail lagi, karena di buku ini cuman hanya dijelaskan secara sekilas dan tidak dibahas secara mendalam. Tetapi kalau sebagai pengantar, oke, buku ini cukup bagus. Itu aja sih kalau menurut saya, kekurangan dan kelebihannya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan kalau untuk teman-teman yang pengen mendapatkan tips-tips praktis mengenai tentang manajemen, pengembangan diri, sumber daya manusia, leadership, dan lain sebagainya, ya buku ini cukup recommended. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan isinya, bisa langsung ke toko buku terdekat untuk membeli dan langsung membacanya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi cerita saya tentang buku yang berjudul Lead the Innovation Game menjadi pemenang di era milenial yang ditulis oleh Pak Pambudi Sunarsianto. Dan selain itu kalian juga bisa follow saya di Instagram @dennychandra, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.